Acara ini dipersembahkan oleh Bapeda Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Halo, apa kabar? Senang sekali saya Usparlah Haji hadir kembali di kesempatan kali ini di hari Jumat 15 Desember 2023. Dan tentu saja kita bersama dalam 1 jam ke depan bersama di dialog khusus Bapeda Kota Makassar tahun 2023. Dan pengembangan pariwisata merupakan salah satu usaha untuk mempromosikan daya tarik suatu objek wisata agar menjadi berkembang sesuai dengan visi dan misi. Dan pengembangan pariwisata tidak terlepas dari arah pengembangan kebudayaan nasional, itulah yang terletak landasan bagi kebijakan pengembangan pariwisata. Dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI menyatakan sebagai visinya bahwa membangun kebudayaan bangsa, meningkatkan peradaban dan persatuan bangsa, serta meningkatkan persahabatan antar negara. Dan sektor pariwisata merupakan salah satu kegiatan industri pelayanan dan jasa yang menjadi andalan Indonesia dalam rangka meningkatkan devisa negara di sektor non-migas. Dan walaupun penghasilan seringkali dikaitkan dengan jumlah wisatawan mancanegara karena menghasilkan devisa, namun wisatawan Nusantara sangat mempengaruhi kegiatan kepariwisataan termasuk hotel, kemudian restoran maupun industri cindramata. Dan pengembangan objek wisata juga merupakan sumber pendapatan apabila dikelola dengan baik, seperti itu pemirsa. Dan ini yang akan kami bahas dalam dialog khusus Bapeda tahun 2023 dan edisi kali ini bersama dengan Dinas Pariwisata Kota Makassar. Dan di studio kami sudah hadir narasumber kami, ada Bapak Muhammad Rum selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, dan saya langsung menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik jelang sekali. siang. Siap. Tetap semangat Pak ya. Tetap semangat. Oke. Dan tentu saja pemirsa, tema kita kali ini adalah pengembangan dan promosi pariwisata Kota Makassar sepanjang tahun 2023. Dan tentu saja dialog khusus ini dilaksanakan oleh Bapeda Kota Makassar, dan edisi kedua kali ini ya bersama dengan Dinas Pariwisata Kota Makassar. Nah, kita akan berbincang-bincang tentang pengembangan dan promosi pariwisata di Kota Makassar, Pak. Dan mungkin yang terlebih dahulu adalah kira-kira seperti apa sih potensi pariwisata yang ada di Kota Makassar ini, Pak, biar kita tahu seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. Potensi pariwisata Kota Makassar itu dari berbagai sektor kepariwisataan. Ada mais, kemudian sejarah, budaya, dan bahari. Dan yang paling terbaru di 2023 ini, pemerintah Kota Makassar melakukan tagline branding untuk gastronomi, yaitu Makassar Kota Makan Enak. Makassar Kota Makan Enak ya? Okay. Ini Makassar Kota Makan Enak ini kan merupakan arahan dari Presiden Republik Indonesia pada saat Rakornas Forkopimda di awal tahun 2023 ini, untuk meminta kepada seluruh daerah, kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, kota, untuk melakukan branding yang produktif. Nah, pada saat itu Pak Wali Kota memanggil kami untuk berdiskusi, dan lahirlah Makassar Kota Makan Enak. Nah, ini salah satu promosi untuk mempromosikan sektor kuliner yang di dalamnya ada sektor pariwisata dan ada sektor ekonomi kreatif juga, karena kuliner itu masuk di dalam subsektor ekonomi kreatif, seperti itu. Terus kemudian mais ini menjadi salah satu unggulan kita juga di Kota Makassar. Karena apa? Karena potensi mais ini memberikan kontribusi kurang lebih 60% terhadap okupansi kamar yang ada di Kota Makassar. Bayangkan kalau nggak ada mais, berarti ketersediaan kamar yang ada sekarang itu subsidi inputnya itu dari mais 60%. Jadi kalau nggak ada mais, kita agak keteteran dalam okupansi, sehingga dalam pencapaian pajak daerah dari pajak kota itu akan kesulitan teman-teman di Bapenda. Sehingga itu menjadi salah satu sektor yang kita kembangkan atau kita push untuk di tahun ini, dengan cara kami bersama-sama dengan industri pariwisata terkhusus di hotel dan travel agent, itu melakukan kegiatan sales mission di 5 kota di tahun ini. Di Kota Ambon, di Kota Kendari, Kota Surabaya, Kota Jakarta, dan Kota Balikpapan. Dan alhamdulillah kami kemarin di hari Rabu baru selesai melakukan analisa sektor kepariwisataan bersama dengan seluruh stakeholder kepariwisataan, dari akademisi, industri, komunitas, media, itu untuk bisa duduk sama-sama menganalisa apa yang telah kita lakukan, apa yang
sektor mana yang telah memberikan dampak positif, sisi positif dalam perkembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Makassar. Dan alhamdulillah data yang telah disampaikan oleh industri itu hasil dari sales mission kemarin sudah banyak yang memberikan masukan atau input dalam angka kunjungan wisatawan Nusantara. Wisatawan, saya sepakat tadi disampaikan sama Pak Yuma bahwa Wisman itu memang memberikan kontribusi juga yang besar, tetapi jangan sepelekan wisatawan Nusantara. Domestik. Data kemarin kami baru pulang dari rapat koordinasi nasional di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Bandung kemarin. Pak Menteri mengatakan bahwa spending atau pengeluaran wisatawan Nusantara itu sangat besar, dan ini kita nggak boleh sepelekan. Makanya sektor MICE ini menjadi salah satu penopang utama. Kemudian wisata sejarah, bahari, dan budaya seperti itu. Oke, dan itu yang menjadi Dinas Pariwisata sehingga hingga saat ini masih banyak sekali event-event yang diadakan di Kota Makassar seperti itu ya, Pak. Tapi nanti kita cerita tentang event ya Pak Kadis ya. Nah, kalau untuk dari Makassar sendiri, kelebihan objek wisata yang ada di Makassar seperti apa sih Pak Kadis? Makassar ini hampir sama dengan beberapa kota besar di Indonesia. Kita diuntungkan dengan waterfront city. Kita punya 12 pulau yang tidak jauh dari downtown kita, pusat kota kita. Terus kemudian kita punya penyangga yang punya potensi alam yang sangat bagus. Gitu. Jadi Makassar ini punya atraksi, amenitas, dan aksesibilitas yang sangat memadai. Itulah yang menjadi potensi kita. Terakhir kemarin ada kapal pesiar juga hadir. Seperti daya tarik yang kita punya, seperti memang yang menjadi kendala adalah beberapa objek daya tarik itu tidak di bawah pengelolaan pemerintah kota. Contoh di Fort Rotterdam. Fort Rotterdam itu kan di Balai Cagar Budaya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terus kemudian Monumen Mandala. Nah, itu ada beberapa yang memang Motere itu punya teman-teman yang punya kewenangan lain selain pemerintah kota. Tetapi kami bersinergitas dalam bagaimana menciptakan daya tarik yang baik, yang berstandar untuk bisa dikunjungi oleh para wisatawan baik itu Nusantara dan mancanegara. Nah, makanya kami push di MICE. Kenapa? Banyak hotel di Makassar. Karena aktivitas MICE ini mendominasi sekali dalam kegiatan-kegiatan kepariwisataan di Kota Makassar. MICE ini memberikan kontribusi yang sangat besar. Seperti saya sampaikan di awal, ini 60% ketersediaan kamar di Makassar itu dari MICE. Itu kamar hotel ya, dan penginapan seperti itu. Oke, baik. Dan kalau untuk yang kita berbicara tentang kunjungan wisatawan seperti itu. Nah, apakah selalu ada peningkatan wisatawan yang akan berkunjung dari tahun ke tahun di Makassar sendiri? Ada peningkatan tidak? Ya, data dari Bapak Kepala BPS kemarin pada saat analisis sektor, itu terjadi peningkatan year to year dibandingkan dengan November tahun 2022, itu terjadi peningkatan. Terkhusus di wisatawan mancanegara ini sangat signifikan kenaikannya. Kenapa? Karena direct flight dari Makassar Singapura dan Makassar Kuala Lumpur dan Singapura Makassar dan Kuala Lumpur Makassar itu sudah intens. Seminggu ada 3 kali. Seminggu itu ada flight ke dua negara tersebut. Gitu. Jadi ini memberikan dampak yang sangat baik terhadap arus kunjungan wisatawan mancanegara. Dan data dari Ketua Travel Agent atau Ketua Asita Pak Didi Madaba kemarin itu juga menyatakan memang mereka banyak membawa wisatawan mancanegara untuk inbound di Makassar seperti itu. Oke, baik. Dan kalau kita melihat ini kan tadi sudah diceritakan untuk Pak Kadis tadi tentang potensi pariwisata yang ada di Kota Makassar sendiri. Sebenarnya daya tarik unggulan Kota Makassar seperti apa itu, Pak? Sehingga banyak hingga hari ini kita adakan event, kemudian banyak wisatawan yang berkunjung. Sebenarnya apa unggulannya sebenarnya? Daya tarik wisata di Kota Makassar, karena kalau kita melihat Kota Makassar adalah kota bisnis seperti itu. Apakah untuk khusus pariwisata gimana itu? Ya, bisnis itu, MICE itu kan masuk bisnis juga ya. Karena ada meeting, incentive, convention, dan exhibition. Terus kemudian untuk itu tadi, untuk mendukung gastronomi, budaya, itu ada branding Makassar Kota Makan Enak. Data kemarin juga yang dipaparkan oleh para travel agent mengatakan banyak wisatawan, baik secara solo maupun grouping, itu banyak yang datang ke Makassar makan. Nah, makan ini menjadi salah satu faktor pendukung juga di MICE.
ketika mereka habis melakukan kegiatan makan ya, exhibition, Pak? mereka makan. Tambah lagi dengan event-event yang kita selenggarakan baik oleh pemerintah maupun pihak luar atau dalam artian privat, dari sektor privat, dari sektor swasta. Ini memberikan daya saing lagi untuk terjadi length of stay, peningkatan lama tinggal. Nah, inilah yang membuat semuanya saling berkolaborasi dari MICE, gastronomi, sampai dengan event, itu menjadi satu kesatuan antara pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Makassar. Oke, seperti itu. Jadi memang bisnis MICE itu sangat menjanjikan seperti itu ya Pak. Nah, dibanding di MICE itu ada meeting, ada kemudian intensif, kemudian expo. Ini yang paling banyak dilaksanakan apa ya? Meeting dengan Convention? exhibition. Ya. Exhibition. Konferensi kita masih jarang karena memang secara sarana infrastruktur kita masih kurang untuk gedung konferensi yang besar. Jadi konferensi itu banyak diadakan di hotel-hotel. Nah, alhamdulillah sekarang kan hotel-hotel di Makassar banyak menampung dengan daya tampung yang sangat besar, dan itu menjadi keunggulan kita dalam peningkatan daya saing kita untuk industri MICE di Indonesia. Dan kita kan berada di peringkat kelima dari 16 destinasi MICE di Indonesia. Oke, termasuk di peringkat kelima. Iya. Di peringkat kelima. Seperti Peringkat itu. kelima dari 16. Oke, dari 16 kota. 16 destinasi 16 MICE. destinasi ya, di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oke. Kalau yang destinasinya apa aja yang kalau Destinasi kita punya 12 pulau. Ada yang paling yang kita lagi kembangkan itu di Lanjukang dan Samalona. Terus kemudian kita punya museum, ada Museum Lagaligo di Rotterdam, ada Museum Kota. Kemarin juga Museum Kota bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Australia untuk membuat pameran. Terus kemudian Pautere, terus kemudian ya jelas semua orang pasti tahu Pantai Losari. ya. Terus beberapa kegiatan-kegiatan di pesisir seperti di hutan mangrove. Kita punya desa wisata Lantebung. Desa wisata Lantebung ini masuk di dalam 75 desa wisata terbaik di Indonesia di tahun ini. Ini bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam community based tourism di Kota Makassar. Oke, jadi ini yang unggulan-unggulan yang perlu dipromosikan seperti itu ya Pak. Kalau dari semua jenis-jenis kunjungan wisata ini yang paling banyak sebenarnya ke wisata apa ini Pak? MICE. MICE ya? MICE. Tetap MICE ya seperti Tetap itu? MICE. MICE itu saya bilang tadi kenapa saya menyebut Masuk MICE di kuliner depan. juga ya? Masuk di paling pertama karena memang dia pintu masuk utama. Baru masuk ke kuliner, event dan sebagainya kita tarik. Oke, baik. Nah, Pak Kadis, kita akan berbincang-bincang lebih lanjut lagi, namun kita akan berbincang tentang selanjutnya seperti apa promosi kemudian pengembangan di Kota Makassar, termasuk mungkin event-eventnya nanti seperti apa, dan tentu saja pemirsa dan pendengar kita akan break sejenak untuk mendengarkan beberapa pesan-pesan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Khusus Bapeda tahun 2023. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami tentunya di Dialog Khusus Bapeda Kota Makassar tahun 2023, dan saat ini masih bersama dengan narasumber kami ada Bapak Muhammad Rum selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, dan tentu saja kita akan lanjut berbincang-bincang dengan beliau. Nah, Pak Kadis, untuk program-program promosi misalnya ke Dinas Pariwisata di Kota Makassar seperti apa untuk tahun ini gitu Pak? Ya. Untuk strategi promosi kita itu bergandeng dengan industri, karena yang punya core bisnisnya kan di industri. Jadi kami memfasilitasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Makassar untuk melakukan sales mission di beberapa kota. Itu tadi di awal sudah disebutkan ada 5 kota. Total industri yang tercover di dalam promosi bersama atau promosi terintegrasi ini ada kurang lebih 150 industri antara hotel dengan travel agent. Nah, di dalam promosi ini mereka saling berkolaborasi membuat paket, terus kemudian membuat bundling antara paket perjalanan dengan paket hotel, dan itu yang ditawarkan ke para wisatawan, calon wisatawan yang ada di beberapa kota tadi. Dan memang Makassar tidak menjual potensi sendiri, gitu. Kita butuh potensi yang dimiliki oleh tetangga-tetangga sebelah seperti Malino di Goa, Ramang-Ramang di Maros, Geopark di Maros Pangkep, itu tetap harus dijual juga dengan sebuah paket namanya Makassar and Beyond. Itulah yang menjadi strategi kita di Makassar. Terus kemudian kita juga melakukan co-branding. Nah, co-branding ini
bagaimana menggandeng brand-brand besar atau BUMN untuk bisa melakukan promosi bersama lagi. Karena pada prinsipnya kami di pemerintah kota atau di Dinas Pariwisata ini menganggap bahwa pekerjaan itu harus dilakukan bersama-sama untuk memberikan hasil yang maksimal. Salah satu untuk di dalam mempromosikan Makassar sebagai kota makan enak di Indonesia itu kami menggandeng co-branding dengan Garuda Indonesia, di mana di tahun ini kami melakukan promosi di 10 penerbangan Garuda Indonesia, 5 dari Jakarta Makassar, Makassar Jakarta ada 3, dan Denpasar Makassar ada 2. Jadi total ada 10 penerbangan yang kami branding Makassar kota makan enak. Di salah satu penerbangan dari Makassar Jakarta kemarin ada yang satu flight itu mendapatkan pisang hijau di atas pesawat, dan ini memberikan sesuatu hal yang baru bagaimana para penumpang itu disajikan menu tradisional kita. Bagaimana bukan hanya sekedar branding tetapi memberikan sensori kepada mereka bahwa oh ini rasanya dan ada hal yang menarik bahwa bisa menikmati pisang hijau di atas ketinggian kurang lebih 32.000 kaki seperti itu. Itulah strategi-strategi marketing kita. Terus kemudian bagaimana melibatkan pelaku-pelaku ekonomi kreatif juga, misalnya dengan membuat film animasi tentang destinasi atau daya tarik yang kita punya, seperti itu. Jadi saling berkolaborasi antara industri pariwisata dan industri kreatif di Kota Makassar. Oke, seperti itu ya Pak ya. Nah kalau untuk promosinya ini Pak, apakah memang langsung dengan masyarakat atau bagaimana? Apakah mungkin melalui media sosial atau pengiriman dari WA atau bagaimana seperti itu? Iya. Jadi kalau di pariwisata itu ada segmentasi B2B, itu business to business antara industri dan industri, business to community, bisnis kepada masyarakat, dan government to business dan government to community. Jadi untuk B2B-nya itu memang itu tadi di beberapa kota, terus melakukan kegiatan beberapa kali expo, sales mission dalam bentuk exhibition di dalam Makassar Travel Fair, terus kemudian Makassar Mass Expo. Itulah bagaimana para industri itu bisa bertemu dengan community atau masyarakat langsung untuk menjual paket-paket mereka. Terus kemudian di pemerintah, kami di Dinas Pariwisata juga mempromosikan potensi-potensi dan baik itu potensi pariwisata dan industri kreatif di Kota Makassar melalui media sosial. Kita ada di kanal YouTube juga ada, di kanal Instagram juga ada, di kanal TikTok juga ada. Jadi semua media sosial kecuali Twitter, kita menggunakan itu sebagai sarana promosi kita. Karena ini impact-nya luar biasa. Bahkan tempat-tempat kuliner yang membutuhkan promosi kami bantu secara gratis dan kami upload di media sosial, dan itu bisa kita berharap dengan cara seperti itu bisa memberikan dampak terhadap keterisian rumah makan, restoran, kafe yang ada di Kota Makassar. Oke, baik. Itu menarik sekali untuk promosinya Pak, karena kalau kita melihat promosi memang harus melalui seperti itu, media sosial seperti itu, karena inilah di era digital. Iya, betul. Dan yang paling menarik adalah exposure yang kita dapat itu luar biasa dengan harga yang sangat murah, kan gratis gitu. Oke, Pak Kadis. Dan selanjutnya untuk biasanya kan untuk mempromosikan pariwisata itu Pak Kadis itu mungkin dengan melaksanakan sebuah event seperti itu. Nah, kira-kira event-event yang nanti di tahun 2024 seperti apa sih kalender event dari Dinas Pariwisata Kota Makassar, Pak? Ya, alhamdulillah kemarin di awal Desember kita sudah melaunching Calendar of Event City of Makassar. Itu hasil kolaborasi dari beberapa OPD di Kota Makassar, dari Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga. Akhirnya terkumpul kurang lebih 70 event yang akan diselenggarakan di Kota Makassar oleh pemerintah Kota Makassar. Nah, kita berharap seperti di tahun ini dan tahun kemarin, kolaborasi antara pemerintah dengan baik itu promotor, event organizer, perusahaan, brand, itu kan mereka juga membuat event di Kota Makassar. Di tahun kemarin ada kurang lebih 300 event di tahun 2022, dan data kami di 2023 per Desember minggu kemarin itu kurang lebih 248 event yang telah diselenggarakan di Kota Makassar baik oleh pemerintah maupun oleh sektor swasta. Nah, swasta tadi itu ada event organizer, promotor, company dan brand yang melakukan kegiatan-kegiatan event dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Kota Makassar. Bayangkan 250 event. Tahun ini kita total untuk event pemerintah itu ada 80. Di luar Apexi, terus kemudian MNEC gitu. Kita berharap di tahun depan juga
kegiatan-kegiatan nasional. Mungkin setelah Pilpres dan Pilkada juga kami berharap secara nasional ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di Kota Makassar. Kami berharap dalam proses bidding nanti ini dapat memberikan hasil maksimal terhadap kegiatan-kegiatan MICE secara nasional dan internasional. Karena kita tahu Apex ini kemarin mendatangkan kurang lebih 6.000 sampai 7.000 orang dan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa terhadap akupansi kamar hotel. Karena kegiatan di area Metro Tanjung Bunga, tetapi para peserta bisa sampai ke area timur. Ya, Itu kan nginapnya gitu. Itu sungguh luar biasa dan kita tidak kekurangan kamar hotel karena di Makassar itu ada kurang lebih 15.000 kamar dari bintang 5 sampai non bintang. Jadi sehingga kita confidence ketika harus melakukan bidding untuk kegiatan-kegiatan MICE secara nasional maupun internasional. Oke, nah kalau dari 70 event yang akan direncanakan untuk tahun 2024 ya Pak Kadis ya, kira-kira event apa yang paling nanti akan spektakuler seperti itu misalnya? Kalau tahun ini Apexi, kalau tahun depan kira-kira apa, dan mungkin bisa dibocoran sedikit ya Pak Kadis ya, event-event apa aja yang tahun 2024 nanti yang menjadi sebuah event yang mungkin bisa dibilang spektakuler seperti itu. Ya, di tahun 2023 ini kan memang banyak sekali event yang luar biasa ya. Ada F8, ada MNEC, ada Apexi, terus kemudian ada Hari Otonomi Daerah. Kami juga berharap di tahun depan, kami sudah memetakan dari 70 itu dengan peringkat pertama satu top event, yaitu F8 Makassar. Tetap ya, 8 ya. Karena F8 ini memang sudah bukan lagi berbicara kota, bukan lagi berbicara skup provinsi, tapi sudah nasional. Maksudnya ini sudah menjadi event nasional yang dibawa keluar untuk dijadikan sebagai salah satu event unggulan dari Indonesia. Terus kemudian kami punya 10 big event. Nah, itu salah satunya adalah Makassar Half Marathon. Terus kemudian Hari Kebudayaan. Terus kemudian Festival Jalan Sulawesi. Iya. Terus kemudian ada Festival Losari dan berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya budaya dan sebagainya. Dan ini gabungan dari 70 event ini, ada sportainment juga gitu. Seperti tadi ada half marathon. Karena half marathon ini juga banyak dinanti oleh para wisatawan Nusantara yang sekitar Sulawesi seperti itu, bahkan sampai jalan Jakarta. Oke, jadi tetap andalan untuk kalender event 2024 itu adalah F8 ya, seperti itu ya. Bahkan F8 bocoran yang kami dapat dari kemarin rakor di Jakarta, F8 nanti sudah masuk di dalam kalender event nasional dan internasional dari Indonesia. Itu tetap dilaksanakan berapa hari itu Pak? Kalau dari panitia dari PT F8 menyampaikan ke kami waktu pada saat melakukan presentasi di Kemenpar itu akan dilaksanakan bulan Juli akhir, kurang lebih selama 5 hari. Oke, kalau dari F8 ini kita berbicara F8 lagi Pak. F8 ini kira-kira untuk budget anggarannya Pak? Gimana? Budget anggaran itu kan murni dari swasta. Sudah 2 tahun, 2022 dan 2023 gitu. Pemerintah sifatnya supporting, sama dengan pemerintah pusat, supporting. Dan F8 menjadi salah satu event yang menjadi role model dalam pengelolaan anggaran di Indonesia. Pemerintah pusat meminta kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk bisa melakukan kunjungan di Makassar. Bagaimana event ini bisa berdiri sendiri melalui pihak swasta dan memberikan lapangan pekerjaan bagi para pekerja kreatif di kota ini. Oke, kalau dari segi konsepnya, apakah sama untuk tahun ini atau tahun depan atau mungkin ada yang berbeda? Ya, konsep itu memang murni. Menonjol, Pak. Konsep itu memang murni dari penyelenggara. Kita kan pemerintah sekarang sifatnya supporting, bukan lagi menghandle total, menghandle seluruh semuanya tidak. Kita supporting. Kenapa? Kita mensupport, pemerintah pusat mensupport karena ini memberikan kontribusi kepada industri parekraf di Kota Makassar. Ini termasuk MICE juga? MICE juga, karena kan ada beberapa kegiatan-kegiatan kan. F8 itu Makassar International Festival and Forum. Ya. Ada forumnya. Ada forumnya. Pastinya akan ada meeting, kemudian intensif, kemudian konvensi. Iya, baik itu secara antara pemerintah ke pemerintah, pemerintah dengan bisnis itu tetap terjalin. Terjalin ya. Oke, baik. Nah, itu dia pemirsa terkait dengan kalender event tahun 2024 ini. Dan kalau dari kita memberikan untuk event kita tinggalkan dulu event dulu Pak. Ini kira-kira untuk segmentasi pariwisata Kota Makassar ini apakah tetap membedakan wisata lokal dan internasional seperti itu? Pada prinsipnya semua kita harus siap
memperlakukan setiap orang yang datang tidak dalam skala wisatawan nasional dan Nusantara dan mancanegara, itu lebih kepada teknik perhitungan saja, membedakan perhitungan, tapi secara perlakuan itu tetap harus sama karena mereka adalah orang-orang yang datang dari tempat mereka, ingin merasakan bagaimana intimate, bagaimana hubungan emosional orang Makassar terhadap para pengunjung yang datang di kota ini, di mana kita dikenal sebagai masyarakat yang sombere, masyarakat yang sangat ramah terhadap tamunya. Jadi sehingga tidak ada perlakuan yang berbeda menurut saya, semua sama. Dan sekali lagi wisata Nusantara tidak boleh dianggap sepele, karena betul. itu tadi spendingnya sangat besar Kontribusinya juga cukup sangat besar, besar. Dan berdasarkan data dari teman-teman Bapenda, kontribusi dari pajak hotel, resto dan hiburan di Kota Makassar terhadap PAD Kota Makassar itu kurang lebih 20-23% loh dari PAD Kota Makassar. Jadi itu bersumber dari wisatawan domestik ya? Iya, banyak dari Nusantara gitu. Jadi memang tidak boleh disepelekan, apalagi sekarang konsep pariwisata itu sudah tidak lagi ke pace tourism, tetapi kepada quality tourism. Tidak bicara number atau tidak bicara angka, tetapi bicara berapa spendingnya, seperti itu. Karena mungkin orang berpikir ya, kalau misalnya peningkatan pariwisata di suatu kota ataupun di suatu daerah itu dilihat dari wisatawan mancanegaranya seperti itu, seperti misalnya Bali gitu kan. Nah itu mungkin orang melihat, oh kalau ada banyak wisatawan mancanegara itu sudah pariwisatanya pasti bagus seperti itu. Tapi kalau mengandalkan domestik itu masih kurang. Padahal kontribusinya banyak yang masuk dari Nusantara. Bayangkan kalau grouping dari misalnya dari Kendari, satu grup 50. Terus ada dari mancanegara 2 orang. Milih yang mana? Misalnya kan. Paling banyak ya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau untuk potensi pariwisata yang ada di pengembangan promosi pariwisata di Kota Makassar, kira-kira positioning dari masyarakat seperti apa ya? Misalnya pengembangan di Kota Makassar ini misalnya ada Benteng Rotterdam seperti itu gitu. Positioning masyarakat melihat itu seperti apa? Ya, masyarakat itu kita libatkan karena partisipasi masyarakat dalam industri pariwisata dalam baik itu pariwisata dan ekonomi kreatif sangat dibutuhkan perannya. Perannya sangat sentral. Makanya di daya tarik atau destinasi itu kita membuat namanya kelompok sadar wisata Pokdarwis. Kalau di pariwisata disebutnya community based tourism. Inilah orang-orang yang menggerakkan, orang-orang yang menjaga daya tarik itu sehingga bisa memberikan perputaran ekonomi atau circular ekonomi di tempat mereka. Jadi mereka merasakan langsung, oh ketika saya menjaga daya tarik ini, orang banyak datang dan memberikan dampak ekonomi terhadap saya. Seperti itu. Itu positioningnya sangat strategis sekali masyarakat. Karena kalau tidak masyarakat yang kita ajak, pemerintah bergerak sendiri itu gagal. Pemerintah harus bersama-sama dengan masyarakat. Makanya di pariwisata juga dikenal dengan pentahelix. Akademisi, bisnis, community, government dan media. Media juga punya peran yang sangat penting gitu. Dengan hadirnya kami di sini nih, kami berterima kasih sekali kepada Fajar TV bisa memberikan informasi lewat pemirsa Fajar TV hal-hal apa yang telah dilakukan, apa-apa yang akan dilakukan juga nanti 2024. Oke, baik Pak Kadis. Nah, kalau untuk misalnya target di Spar Makassar yang dicapai dalam beberapa tahun ke depan dalam meningkatkan jumlah wisatawan seperti apa? Pertama, alhamdulillah di tahun ini target kita untuk membuat Perda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Makassar itu telah selesai. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu anggota DPRD Kota Makassar yang telah mengesahkan Perda ini, karena Perda ini merupakan salah satu kitab suci dalam pariwisata. Hal-hal yang sangat strategis itu diatur di dalam RIPAR ini. Terus kemudian kita juga telah ditetapkan kemarin baru selesai, kami baru kembali dari rapat koordinasi nasional di Bandung. Makassar telah ditetapkan sebagai kota kreatif di Indonesia. Jadi ini sudah saling berkaitan antara rencana induk pembangunan pariwisata dengan penetapan kota kreatif di Indonesia, sehingga kolaborasi antara sektor pariwisata ekonomi kreatif di Kota Makassar itu bisa lebih terjalin dengan baik. Karena semua menjadi dasar utamanya itu sudah kita tanamkan. Nah, kemudian kita berakselerasi bersama-sama dalam berbagai elemen untuk bisa mewujudkan beberapa program-program yang telah kita tetapkan bersama. Karena penetapan program itu juga kami mengajak industri, mengajak para pelaku ekonomi kreatif. Mereka butuh apa? Mereka inginkan apa dari pemerintah? Kita menyesuaikan dengan visi misi, kami menyesuaikan dengan Renstra, RPJMD dan sebagainya. Seperti itu, supaya apa yang kita lakukan itu memang yang dibutuhkan oleh masyarakat.
seperti itu. Jangan sampai kita bekerja yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, jadi tetap memberdayakan, Kita misalnya tetap kayak mengajak UMKM semuanya. gitu ya, Pak Iya. Kadis ya? Kalau kami tidak menyebut UMKM. Oh, bukan UMKM. Kalau di Pelaku pariwisata bisnis. ekonomi kreatif itu menyebutnya industri ekonomi kreatif dari 17 subsektor. Karena di ekonomi kreatif dari urusan yang small business atau small enterprise sampai dengan yang paling tinggi itu juga diurus. Nah, karena kalau UMKM ada dinas koperasi dan UKM. Seperti itu yang mengurus. Begitu ya. Iya. Oke, jadi tetap memberdayakan memberdayakan pelaku-pelaku bisnis. Itu yang paling utama ya untuk meningkatkan pariwisata seperti itu ya. Termasuk mungkin dengan kulinernya yang paling utama ya seperti Iya. itu. Ya. Nah, Kenapa? Karena industri pariwisata lah yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Ketika para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisnisnya bisa berkelanjutan, bahkan mengembangkan bisnis lainnya lagi atau membuka cabang dan sebagainya, artinya kan akan membuka lapangan pekerjaan buat warga kota. Dengan cara seperti itu kita bisa membantu dalam pengentasan kemiskinan ekstrim yang telah ditetapkan oleh teman-teman di Bapeda untuk Juga bagaimana 0% 2024 0%. 0%. Seperti Gitu. itu. Dari itu juga upaya dinas Tanggung jawab pariwisata. semua, tanggung jawab semua OPD, apalagi yang berbaut dengan ekonomi, itu harus menjadi tanggung jawab bersama. Termasuk memberdayakan semua ya pelaku-pelaku Iya. bisnis. Seperti Bagaimana yang tidak punya, karena kan ada kategori ketika dikatakan kemiskinan ekstrim dengan pendapatan berapa per bulan sampai per tahun. Iya. Kalau kita bisa membantu mereka dalam pencapaian angka penurunan angka pengangguran, dan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, itu bisa membantu juga. Seperti itu ya, Iya. Pak Kadis. Oke, baik. Pemirsa dan pendengar tetap bersama kami tentunya di talkshow atau dialog khusus ya Bapeda Kota Makassar tahun 2023, dan ini masih bersama dengan Dinas Pariwisata Kota Makassar dengan Bapak Muhammad Rum selaku Kepala Dinas ya seperti itu. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di dialog khusus Bapeda Kota Makassar. Ya, terima kasih pemirsa. Balik lagi di dialog khusus Bapeda Kota Makassar 2023. Dan di studio kami masih ada Bapak Muhammad Rum selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar. Dan sesuai dengan tema kita kali ini adalah pengembangan dan promosi pariwisata di Kota Makassar. Dan kita berbincang-bincang lagi dengan beliau untuk kalender event 2024 kemarin sudah disampaikan seperti itu, Pak. Dan banyak banyak event yang akan dilaksanakan nanti tahun 2024. Ada 70 event yang pastinya ini akan bisa menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Kota Makassar seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan kembali ini, Pak Kadis, terkait dengan Makassar terpilih sebagai kota kreatif Indonesia. Ini gimana prosesnya ini, Pak? Ya, alhamdulillah pada saat awal November memang sudah diumumkan, tetapi resmi kemarin kami menerima surat keputusan dan plakat Makassar sebagai kota kreatif di Indonesia baru kemarin di Rakornas. Makassar ini terpilih menjadi kota kreatif di Indonesia melalui berbagai proses selama kurang lebih setahun ini. Dari 74 entry kabupaten kota se-Indonesia, terus kemudian yang mengisi semua form sampai dengan survei itu kurang lebih 24-25. Dari 24-25 itu terpilihlah 5 kabupaten kota di Indonesia di tahun ini menjadi kota kreatif, kota kabupaten kreatif di Indonesia. Banyak hal yang harus dipenuhi di dalam mencapai pengakuan ini. Bagaimana ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia, bagaimana peran pemerintah, bagaimana peran swasta dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, itu yang mereka dari Kemenpar tanyakan, survei dan sebagainya. Bahkan mereka langsung mendatangi ruang-ruang produksi dari para pelaku ekonomi kreatif. Dan alhamdulillah dengan sepanjang 1 tahun ini rangkaian itu telah kita capai dengan penetapan itu. Penetapan ini kami berharap Kemenparekraf atau pemerintah pusat itu akan lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif di Kota Makassar. Tindak lanjut dari penetapan kota kreatif Makassar secara nasional, ini akan kita tindak lanjuti untuk lebih tinggi secara internasional lewat UNESCO. Jadi kota kreatif versi UNESCO itu yang menjadi targeting kita. Kota kreatif ini
terdiri dari 17 subsektor. Alhamdulillah Makassar terpilih menjadi kota kreatif subsektor kuliner. Nah, ini sejalan dengan branding Makassar kota makan enak. Kota makan enak. Gitu. Jadi alhamdulillah semua apa yang kita lakukan di awal tahun dan bisa ditutup dengan penetapan Makassar sebagai kota kreatif subsektor kuliner ini kan sejalan semua benang merahnya. Gitu. Jadi apa-apa yang telah kita lakukan baik itu secara inkubasi untuk para pelaku ekonomi kreatif subsektor kuliner, terus kemudian sampai dengan pemasarannya itu telah mendapatkan respon positif dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Nah, dan hanya ada 5 di tahun ini. Makassar menjadi satu-satunya dari sisi selatan bisa mewakili teman-teman di provinsi, sehingga ini bisa menjaga nama baik kita di sisi selatan di dalam kiprah secara nasional di Kemenpar. Oke, waduh luar biasa ya pencapaian dari Dinas Pariwisata Kabupaten Makassar ya terkait dengan pencapaian sebagai kota kreatif di Indonesia seperti itu ya. Dan kalau kita berbicara tentang kota kreatif sebagai salah satu kota kreatif Makassar ya seperti itu, adakah yang dituangkan nanti pada saat di kalender event 2024 nanti? Ya, karena ini subsektornya kota kreatif subsektor kuliner, hampir setiap dari 70 event itu harus ada kulinernya. Gitu. Jadi bagaimana antara subsektor ini bisa saling berkolaborasi dan berkolaborasi. Kolaborasi dan kolaborasi. Karena kalau just kolaborasi itu menurut kami baru sekedar koordinasi saja. Ya, kolaborasi aja. Ya. Belum ada implementasi. Gitu. Jadi kalau kolaborasi sudah ada implementasi bersama. Nah, jadi bagaimana ketika kegiatan subsektor fashion ada subsektor kuliner. Ketika ada berbicara subsektor film ada kuliner. Gitu. Jadi kan sekarang juga di nasional, di beberapa film nasional itu ketika lokasi atau setup filmnya itu menjadi daya tarik juga untuk dikunjungi di filosofi kopi dan beberapa ini itu menarik juga itu untuk dikembangkan di Makassar. Itu bagaimana tadi industri kreatif bisa mempengaruhi industri pariwisata. Itu yang diharapkan sebenarnya. Itu yang yang diinginkan oleh para pelaku industri baik itu pariwisata ekonomi kreatif bisa saling mempengaruhi dalam supply chain atau rantai pasok. Dan mungkin ini apakah ini sebagai tolak ukur daripada kota Makassar sebagai kota kuliner yang menjadikan sebagai kota kreatif? Iya, jadi dengan adanya branding kota makan enak ini juga memperkuat positioning kita di dalam penilaian itu. Terus kemudian dengan fakta di lapangan itu terbukti gitu. Dengan data-data dan wawancara langsung dengan para pelaku ekonomi kreatif dari berbagai subsektor, dan yang paling hebat adalah para pelaku ekonomi kreatif dari berbagai subsektor tadi sepakat untuk menjadikan subsektor kuliner sebagai pintu masuk kota kreatif di Makassar. Ini kan pasti ada ego dari masing-masing. Oh, saya pelaku fashion, saya pelaku musik, saya pelaku film, saya pelaku kriya, saya pelaku arsitektur, saya pelaku penerbitan. Pasti semua mau menjadi kota kreatif gitu, mau menjadi subsektor utamanya. Tetapi yang bagus, hal yang luar biasa adalah para pelaku itu sepakat bahwa subsektor kuliner yang didorong maju. Itu hal yang luar biasa dari pelaku ekonomi kreatif di Kota Makassar, bahwa mereka sepakat untuk mendorong kuliner ini menjadi subsektor utama, untuk menjadi pintu masuk untuk ke mereka-mereka yang lain. Dan itu memang harus dilakukan karena itu memang kebutuhan setiap hari ya. Iya, betul. Demand-nya, jadi supply demand itu tidak terputus. Nah, apakah semua kota itu bisa mendapatkan seperti itu? Bayangkan tadi dari 70 sekian yang mendaftar untuk bisa mendapatkan pengakuan ini 25 terus turun di hanya 5. Berarti ada kurang 50-an yang tidak mendapatkan kesempatan di tahun ini. Karena memang begitu sulit, banyak yang harus diisi, banyak FGD yang dilakukan, apalagi dalam proses penentuan subsektor mana yang mau didorong. Itu tadi, ketika masih ada ego di masing-masing subsektor, pasti akan sulit. Kenapa? Memang belum ditetapkan saja sudah ribut. Nah, itu kan hal-hal yang luar biasa dari Makassar adalah mereka sepakat bahwa ini kuliner. Gitu. Jadi tidak ada resisten ketika kuliner ditetapkan, baik itu dari segi branding Makassar Kota Makan Enak. Saya rasa semua masyarakat Kota Makassar, sisi selatan sepakat ini branding yang bisa mewakili kota kita untuk dalam promosi pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia dan mancanegara. Oke.
Kalau Kota Makassar menyandang sebagai kota kreatif Indonesia yang mengandalkan kulinernya seperti itu, Pak Kadis, kira-kira ada nggak terbersit di pikiran Pak Kadis untuk bisa membuat sebuah event yang besar yang menjadikan event itu sebagai event kuliner seperti itu, Pak? Ya, kita udah banyak punya event kuliner di Makassar, banyak sekali. Ada event namanya Makassar Culinary Night. Itu event yang memang digagas oleh pemerintah awalnya, dan akhirnya kita lepas supaya tidak membebani APBD terus. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini masih eksis dan bisa mendatangkan kurang lebih traffic pengunjung selama 3 hari itu sampai dengan 8.000 sampai 10.000 orang selama 3 hari, dan memberikan profit kepada peserta-pesertanya itu sampai dengan puluhan juta gitu. Nah, itulah salah satu event yang sampai sekarang masih eksis. Dan kita banyak event kuliner yang di Kota Makassar ini baik diselenggarakan oleh pemerintah maupun komunitas. Banyak. Setiap minggu pasti ada event kuliner. Benar, ya? Gitu. Tapi yang paling ada yang mungkin yang besar dilaksanakan seperti itu, Pak? Makassar Culinary Night dan F8 ada foodnya. Gitu. Di Culinary Night itu ada kurang lebih 80 tenan. Dengan posisi 3 hari dengan pengunjung 10.000, dan yang paling luar biasa adalah para pelaku subsektor kuliner ini anak muda. Under 30, di bawah 30 tahun semua. Ini yang menurut kami ini luar biasa ya? Karena anak-anak muda ini mau menjadi kreatif penersip di bidang food and beverage gitu. Itu yang membanggakan bagi kami bahwa anak-anak muda ini sudah ngeh bahwa industri ini bisa menjadikan peluang bisnis baru buat mereka. Seperti itu. Dan itu yang menjadi sekarang anak-anak muda ya tidak gengsi lagi untuk Iya. bisa membuat sebuah inovasi yang tentunya ini berhubungan dengan kuliner seperti Iya, itu. dan yang lebih menarik Itu masih melihat muda, Pak Kadi seperti itu gimana? masih muda dan laki-laki. Iya. Nah, itu luar biasa. Jadi dulu kan tabu sekali ketika kita melihat ada laki-laki membuat sesuatu namanya masakan. Sekarang tidak. Bagaimana bahkan mereka lebih kreatif seperti itu. Mulai dari packingannya, terus kemudian tampilan boothnya, bagaimana menarik mereka dengan gimmick-gimmick di media sosial yang mereka buat. Ini kan sungguh luar biasa, dan itulah yang membuat Makassar terpilih menjadi kota kreatif sektor kuliner di Indonesia. Di sektor kuliner seperti Iya. itu. Nah, kalau dari Dinas Pariwisata sendiri, Pak, untuk melihat anak-anak muda sekarang ini, ada keperhatian untuk mereka, Pak? Ya, inilah dengan 70 event ini hampir semua pekerjanya adalah milenial. Pengisi acaranya semua milenial. Ya. Gitu. Bagaimana kami di industri kreatif ini, di industri parekraf ini semua anak muda. Gitu. Bagaimana Pak Wali Kota juga menempatkan para pejabat-pejabat muda di Dinas Pariwisata itu juga karena menginginkan bagaimana pejabat-pejabat atau para pegawai di Dinas Pariwisata memahami anak muda ini. Gitu. Oke, luar biasa ya untuk anak muda sekarang ini ya, Pak Kadis ya. Nah, kalau berbicara tentang industri persaingan, Pak Kadis, adakah persaingan dalam industri pariwisata ini di Kota Makassar sendiri seperti apa? Persaingan pasti jelas ada. Kami berharap persaingan itu secara kompetisinya secara positif ya. Tapi kalau dia secara negatif kan sudah ada komisi yang menangani persaingan usaha gitu. Kami berharap ketika bicara tentang hotel, tidak ada yang mengambil ambang bawah semuanya. Tidak ada yang membuat jatuh harga ambang bawah. Itu yang selalu kami tekankan kepada pelaku industri hotel, bagaimana tidak bintang 4 tidak mengambil harga bintang 3, bintang 3 tidak mengambil harga bintang 2, seperti itu. Jadi semua bisa terjaga. Tapi secara persaingan kompetisi dalam artian membuat hal yang menarik, hal yang berbeda di setiap hotel itu kami sangat dukung. Karena harus ada diferensiasi, harus ada kompetisi untuk selalu berinovasi. Seperti itu. Karena kalau nggak ada kompetisi mereka nggak akan berinovasi. Kita lihat bagaimana hotel-hotel bisa membuat penyelenggaraan pameran seni rupa. Itu kan sungguh luar biasa. Bahwa hotel di lobi hotel bisa ada pameran seni rupa yang bisa menjembatani antara pelaku seni rupa dengan calon pembeli. Itu di lobi hotel. Bagaimana para seniman musik tradisional bisa memainkan alat musik di lobi-lobi hotel mereka. Itu sungguh luar biasa. Itu inovasi-inovasi yang dalam hal kompetisi tadi. Gitu. Jadi kita harus dukung kalau kompetisinya persaingannya dalam hal positif. Gitu. Seperti itu, apalagi dinas pariwisata ya. Iya. Paling banyak Harus ada inovasi. Setiap kalau enggak nanti tertinggal. Nanti ditinggalkan oleh para loyal, bahkan loyal customer bisa berpindah. Baik, Pak Kadis. Kalau untuk yang event ini, Pak Kadis, ini lebih banyak yang outdoor atau indoor nantinya, Pak? Gabung. Kami berharap memang secara komposisi lebih banyak outdoor. Kami berharap dengan keterbatasan ruang publik yang kami miliki di Makassar ini,
bisa menciptakan ruang-ruang publik baru, terus bagaimana masyarakat bisa melakukan engagement antar masyarakat dengan masyarakat, bisa saling bertemu di ruang-ruang publik seperti itu. Oke, jadi itu berimbang ya antara outdoor sama lebih banyak outdoor alatannya. itu yang tingkat ininya paling ini Pak Kadis, rawannya di indoor atau di dalam? Rawan pasti outdoor. Rawan pasti outdoor. Ya, tapi semuanya aman. Insya Allah aman. Alhamdulillah 200 sekian event di Makassar yang terlaksana semua berjalan aman. Walaupun ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh promotor itu tidak berlangsung dengan baik karena ada miskomunikasi dengan artisnya sehingga ada refund tiket dan bermasalah. Itu hanya beberapa saja oknum. Terus kemudian kami berterima kasih kepada jajaran kepolisian baik dari Polda Sulawesi Selatan, Bapak Kapolrestabes yang selalu membantu kegiatan-kegiatan kreatif di Kota Makassar. Oh iya, itu perlu didukung ya seperti itu Iya. ya Pak Kadis. Dan seperti kejadian kemarin ya Pak Kadis ya, tentang ada sebuah event yang batal dilakukan sehingga dia berhak untuk bisa mengadu ke dinas pariwisata. Iya, dia kita panggil ketika dia sudah masuk ke ranah pidana, kan sudah masuk ke penipuan, sudah masuk ke ranah pidana, masuk ke ranah kepolisian seperti itu. Oke, baik. Dan tentunya kita sudah berbincang banyak. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Kadis di closing statement ini, ada himbauan mungkin atau mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat Kota Makassar dan sekitarnya dalam hal pengembangan dan promosi Kota Makassar untuk tahun 2024 mendatang. Silakan Pak Kadis. Ya, mari kita jaga situasi Kota Makassar untuk selalu kondusif karena para wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara akan datang di Kota Makassar kalau Kota Makassarnya akan terasa nyaman dan aman untuk mereka kunjungi. Dan mari kita menjadi tuan rumah yang baik untuk para tamu kita yang datang di kota ini. Oke, terima kasih Pak Kadis Terima sudah kasih, Pak hadir Yuma. di studio Fajar TV dan sudah berbincang banyak tentang pengembangan dan promosi Makassar, Kota Makassar, pariwisata Kota Makassar tahun 2023, kemudian nanti ke tahun 2024. Dan mudah-mudahan perbincangan kita kali ini tentunya di dialog khusus Bapeda Kota Makassar 2023 ini bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar Bapak Muhammad Rum bisa bermanfaat untuk Anda. Dan akhirnya saya Usmarlah Haji dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh Bapeda Kota Makassar.